setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti rasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Yang mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang setiap kita, Tuhan Yesus selalu setia mendampingi kehidupan kita. Bapa yang baik, hari ini kami mendengarkan suara-Mu. Berbicara atas setiap kami. Ajar kami memahami dan mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai Dia adalah roti hidup. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada 2 Korintus 1, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-11. Berikut adalah firman Tuhan di dalam 2 Korintus 1, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-11. Ucapan syukur. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami,
kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali mengalami berbagai tantangan dan kesulitan yang dapat membuat kita merasa lapar, baik secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Kita perlu memahami bahwa Yesus Kristus adalah roti hidup yang memuaskan kelaparan jiwa kita. Di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-3 sampai dengan 11, Rasul Paulus memberikan pengajaran mengenai penghiburan dan kekuatan yang kita terima dari Allah, yang pada gilirannya mengarahkan kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang siapa Yesus sebagai roti hidup dan bagaimana Yesus memenuhi kebutuhan spiritual kita. Kita memahami bahwa Allah adalah sumber segala penghiburan dan kekuatan. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 3 sampai dengan 11, Paulus menekankan sifat Allah sebagai Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah yang menghibur. Ini adalah pengingat bahwa di dalam kesulitan yang kita hadapi, kita tidak sendirian. Allah hadir untuk memberikan penghiburan dan kekuatan, dan melalui penghiburan yang kita terima, kita juga dipanggil untuk menghibur orang lain. Paulus memulai dengan pujian kepada Allah, yang disebut sebagai Bapa yang penuh belas kasihan. Istilah belas kasihan di sini menunjukkan sifat Allah yang penuh kasih dan perhatian terhadap umatnya. Yesus sebagai roti hidup adalah manifestasi dari belas kasihan Allah. Dia datang ke dunia ini untuk memenuhi kebutuhan spiritual kita, memberikan hidup yang sejati dan menghapus kelaparan jiwa kita. Paulus melanjutkan dengan menyatakan bahwa Allah menghibur kita dalam segala kesusahan kita. Penderitaan adalah bagian dari kehidupan manusia, tetapi Allah tidak membiarkan kita terjebak di dalam kesedihan. Sebaliknya, Dia memberikan penghiburan yang melimpah melalui Kristus. Sebagai roti hidup, kita juga dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan penghiburan yang kita butuhkan ketika kita menghadapi kesulitan. Dia adalah sumber kekuatan yang memungkinkan kita untuk bertahan dalam penderitaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam ayat yang ke-6 dan 7, Paulus menjelaskan bahwa melalui penderitaan yang dialaminya, jemaat mendapat penghiburan dan keselamatan. Ini menunjukkan bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi bagian dari rencana Allah untuk membawa kita kepada pengharapan yang benar. Dalam hal ini, Yesus sebagai roti hidup memberikan harapan yang tidak tergoyahkan. Dia adalah jaminan bahwa meskipun kita mengalami kesulitan, ada penghiburan dan keselamatan yang menanti kita. Paulus tidak ragu untuk berbagi tentang kesukaran yang dialaminya di Asia Kecil. Dia menggambarkan tekanan yang begitu berat, sehingga dia merasa putus asa. Namun di dalam keadaan putus asa ini, Paulus menemukan harapan dalam Allah yang membangkitkan orang mati. Ini adalah pengingat bahwa dalam setiap kesulitan, kita harus mengalihkan pandangan kita dari diri kita sendiri kepada Allah. Dia adalah satu-satunya yang dapat membebaskan kita dari belenggu dosa dan kematian. Dalam Dia, kita menemukan hidup yang sejati dan pengharapan yang kekal. Di dalam ayat yang ke-11, Paulus menekankan pentingnya doa dalam proses penghiburan. Doa bukan hanya alat untuk meminta bantuan, tetapi juga sarana untuk saling menguatkan. Ketika kita berdoa untuk satu sama lain,
kita berpartisipasi dalam penghiburan yang Allah berikan. Dalam komunitas gereja, kita dipanggil untuk saling mendoakan dan menghibur, sehingga kita dapat mengalami penghiburan yang melimpah dan kekuatan yang kita butuhkan dari Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ketiga sampai dengan 11, kita melihat bagaimana Allah sebagai Bapa yang penuh belas kasihan memberikan penghiburan dan kekuatan di dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Yesus Kristus sebagai roti hidup adalah sumber dari semua penghiburan dan harapan. Dia memenuhi kelaparan jiwa kita dan memberikan hidup yang sejati. Dalam penderitaan, kita diingatkan untuk mengalihkan pandangan kita kepada Allah yang membangkitkan orang mati dan memberikan keselamatan. Melalui doa dan dukungan satu sama lain, kita dapat mengalami penghiburan yang melimpah dan menjadi saluran penghiburan bagi orang lain. Dalam setiap kesulitan, mari kita datang kepadanya, mencari penghiburan dan kekuatan, dan membagikan penghiburan itu kepada sesama. Dengan demikian, kita akan menjadi saksi akan kasih dan belas kasihan Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan dan renungan yang telah kami dengar pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami bahwa kami tidak hanya hidup dari makanan jasmania saja, tetapi juga dari makanan rohania, roti hidup yang adalah Allah sendiri. Biarlah setiap kami dapat menerima dan menerapkan firman Tuhan di dalam hidup kami dengan lebih baik, dan kami bertumbuh, berproses untuk menjadi semakin serupa dengan yang Tuhan kehendaki. Ini kami kembali memohonkan kepadamu ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput setiap kami yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.